Taksu Bali itu udah memudar ya. Ya banyak hal yang menjadi pembenar kenapa disebut memudar. Contoh, teman-teman di pariwisata sudah ngeluh nih, Adis yang ada tamu nih, sepi. Bali itu sepi sekali. Bali dulu, di awal-awal ketika cerita kedatangan dari si Markandeya ya dulu, sampai sulit masuk ke Bali. Banyak pengikut beliau meninggal di Bali Barat, sehingga akhirnya melakukan upacara. Jadi itu menandakan taksunya Pulau Bali. Nah, apa yang harus dilakukan? Tengber bilang Bali itu tetap indah seperti awal mula, penuh cinta kasih, menjaga budaya adat dan istiadat, menghormati orang lain yang datang ke Bali. Kita melakukan semuanya. Salam Rahayu Pak Dokter, Pak Putu. Rahayu, Sehat selalu, Rahayu, Niki. Salam menuju puncak. Bajunya menuju puncak. Karena metaksu banyak nyampe puncak. Oh gitu. Ya pokoknya tetap di Mitos ya. Nyambung Rafa aja. ya. Bukan Rafaya. Patu bicara tentang menuju puncak, bicara tentang taksu. Ada sih selentingan nanya nih, taksu Bali itu udah memudar ya. Ya banyak hal yang menjadi pembenar kenapa disebut memudar. Contoh, teman-teman di pariwisata sudah ngeluh nih, Adis yang ada tamu nih, sepi. Bali itu sepi sekali. Bahkan di awal-awal tahun itu sudah ada survei, Bali itu the top destinasi yang tidak boleh dikunjungi atau destinasi yang tidak layak dikunjungi atau apa yang lupa. Ya. Itu nomor 1 Bali itu. Apakah karena dia tidak sebutkan alasannya karena apa, tapi itu juga menjadi satu pertanyaan, apakah taksu sudah hilang? Ditambah lagi kita bicara case-case orang dengan mudahnya menghujat pemangku, menghujat sulinggi, kemudian ya kemarin ada pecalang yang tidak dihormati. Banyak hal yang katanya tempat-tempat tertentu yang dulu pura itu tidak boleh bersebelahan dengan pusat hiburan tertentu, sekarang boleh. Kemudian ya coba kita lihat beberapa pura dalam isinya bule semua nih. Ini gimana nih? Apakah memang itu yang baik sehingga mengundang orang mempelajari ataupun ikut dalam ritual-ritual Bali? Atau justru itu yang membuat tanda kutip letah, kita kan nggak pernah tahu orang datang seperti apa, karena kita punya aturan main yang mens nggak boleh atau apapun itu, yang sedang kematian yang tidak boleh segala macam. Tapi ketika orang yang belum paham, tentu saja ada kemungkinan ya ketika seharusnya tidak memasuki wilayah tertentu dia masuk sana gitu. Apakah itu dari sisi energi mungkin atau bagaimana? Karena case-case sekarang para bule juga seakan-akan ya, sama sekali dia tidak punya hormat dengan situasi naik motor, nggak pakai baju, nggak pakai helm, ngebut-ngebutan, bahkan dia dengan bangganya merusak motor sewaannya dengan ngangkat, bahkan dicemplungin segala macam gitu. Nah seakan-akan ada pertanyaan, ya taksu Bali ada hilang nih gitu. Gimana nih kira-kira siapa nih yang akan memulai ini? Pak Dokter mungkin dengan sempat bersiap dengan gimana Pak? Kalau kita bicara tentang pulau dulu nih. Iya. Singapura dulu kan lumayan banyak kekurangannya dulu, katanya dulu. Ya. Setelah Lee Kuan Yew menjadi pemimpin di sana, kemudian Singapura itu menjadi tempat yang tanda petik metaksu ya, metaksu. Orang tidak berani main-main di sana, tidak berani melanggar aturan di sana karena ketatnya aturan di sana. Gitu. Ternyata kuncinya dari situ, ketatnya aturan itu yang pertama, sehingga membuat orang yang datang ke sana pun tidak berani main-main kan. Iya. Di Australia juga sama. Ketika kita masuk ke sana, aturannya dijaga dengan ketat. Pelanggaran-pelanggaran takut ke sana. Bali dulu, di awal-awal ketika cerita kedatangan dari si Markandeya ya dulu, sampai sulit
masuk ke Bali, banyak pengikut beliau meninggal di Bali Barat, sehingga akhirnya melakukan upacara. Jadi itu menandakan taksunya Pulau Bali. Gitu. Taksunya Pulau Bali kemudian membuat orang-orang yang datang itu menjaga taksu pulaunya sedemikian rupa dengan menjaga di dalam dirinya sendiri. Sehingga muncullah aturan-aturan yang diperuntukkan menjaga taksu Bali itu sendiri, taksu tanah Bali. Sehingga ketika tanah Bali kemudian agar tetap metaksu dijagalah dengan berbagai pusat-pusat energi suci berupa tempat-tempat suci di pinggiran pantai itu banyak. Uluwatu, Segara Rupek, apalagi itu banyak di Pulau Pulaki juga. Uluwatu, apalagi ini ke Peti Tengat, Sakenan, banyak lah pokoknya. Ya. Kalau di Gianyar apa namanya itu? Mas Ceti. Ya. Jadi sepanjang pantai itu dijaga sedemikian rupa dengan energi kesucian. Ya. Diberilah aturan, kemudian dibuat aturan bahwa apa? Tempat-tempat suci ini tidak boleh sampai kena vibrasi-vibrasi negatif. Ya. Dengan mengatur tata pembangunan agar tempat suci di kelas ini harus berjarak, ada ruang kosong dengan pemukiman penduduk, ada istilahnya apa nimpuk, apa neleng. Apa neleng itu sejauh pandangan mata, apa nimpuk sejauh kemampuan kita melempar gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya vibrasi pikiran manusia tidak terpengaruh ke situ. Itu aturan yang dulu ketat dijaga oleh leluhur kita. Tidak boleh kemudian menjaga mengusik tempat-tempat yang seperti hulu danau tidak boleh, segara tidak boleh, banyaklah tidak bolehnya. Tujuannya agar tidak terganggu energi mereka di situ, energi alam di situ. Nah, kita lihat sekarang energi yang memunculkan karisma atau taksu itu kemudian banyak mengalami degradasi. Degradasi dengan cara apa? Walaupun kita terus berupacara-upacara, tetapi di satu sisi kita merusak tatanan-tatanan zona-zona sucian itu melalui Asta Kosala-Kosali, Asta Bumi yang gitu-gitu kan banyak didobrak itu. Ya, harusnya tidak boleh membuat bangunan, aturannya kemudian dipermudah. Ya, itulah akhirnya apa? Pelemahan menjadi tidak lagi metaksu. Ketika pelemahan menjadi tidak metaksu, pawongannya kena energi juga. Kan namanya pawongan kena efek dari energi pelemahan. Pawongan juga tidak bisa menjaga taksunya sendiri. Sudra tidak menjaga taksunya sebagai pekerja. Wesya tidak menjaga taksunya sebagai pedagang, semua hanya demi keuntungan. Kesatria tidak menjaga taksunya sebagai seorang pemimpin dengan energi dan pengendalian diri berdasarkan astabrata kepemimpinan. Dan para brahmana juga mungkin. Brahmana dalam arti apa? Orang-orang suci juga tidak banyak benar-benar tekun melaksanakan sesananing kawikon, sesananing kepemangkuan gitu misalnya. Itu yang kemudian menyebabkan saling seranglah kemudian sekarang. Saling serang, saling hujat. Pemimpin dihujat, di rumah sendiri apa orang tua dihujat, anak menghujat orang tua, akhirnya kita salahkanlah, oh ini memang zaman kali begitu. Lupa kita bahwa ada hal-hal yang harus kita tetap rawat. Padahal di rumah ada kemulan dan taksu. Taksu itu dekat dengan kemulan. Kalau orang Bali tahu kemulannya apa, asalnya seperti apa, maka taksunya pun terjaga. Karena kemulan dan taksu menjadi satu kesatuan, satu wilayah tempat suci. Jika ingin tetap metaksu, jagalah kemulan. Dan dalam ajaran Kanepa, taksu itu sering dikaitkan dengan diri kita, yang disebut iratu ketut petung gitu. Pak Putu ketawa. Sepertinya Rapaya mau bicara. Gimana Pak Rapaya? Loh, Pak Putu. Kalau ajaran Bali, kemulan dan taksu, kalau Rafaya bilang kemulan dan taksu itu adalah kesadaran. Kemulan itu adalah kesadaran. Dan kalau kesadaran itu tidak ada, tidak akan metaksu. Gitu. Jadinya kenapa taksu Bali hilang? Taksu Bali itu hilang karena kesadaran masyarakat Bali sudah tidak ada lagi di posisi kesadaran itu sendiri. Kesadaran jati diri maksudnya? Jati diri. Kesadaran itu adalah sang jati diri itu. Kenapa disebut ini metaksu gitu? Berarti dia memiliki kesadaran, gitu, mempunyai energi yang luar biasa. Nah, Bali itu kenapa? Berarti sebenarnya kesadaran kolektifnya sudah mulai memudar.
Nah, dia kenapa kesadaran itu mulai hilang? Ya karena tadi yang disebutkan Pak Dokter, ada komersialisasi, ya kita tidak ingat jati diri kita, banyak sekali problem sosial yang kita miliki. Ya kasarnya kita udah gagap sama istilahnya orang sadar yang pelan-pelan lupa dirinya, terus dikasih uang, ada seperti gairah baru ngelihat uang, akhirnya kita diperbudak oleh keadaan. Itu yang kita lihat sekarang ini, Pak Surya. Ya. Sehingga Bali itu lupa akan jati dirinya, lupa akan siapa dirinya. Gitu. Makanya yang dalam perjalanan hidup ini kan ada bahasa Faras. Muncul bahasa Faras tahun 2016, Pak Dokter. Menemukan siapa jati dirimu sesungguhnya. Menemukan kemulan, berarti. Ya, menemukan kemulan itu. Nah, ini sebenarnya Faras itu artinya sebuah visi, bukan sebuah keadaan. Saya baru tahu, Pak Dokter. Sebuah keadaan, ini sebuah visi dan misi. Jadi bukan sebuah keadaan. Kamu waras nggak? Sebuah tugas besar. Dan tahun 2005 ini ketemu. Yaitu tadi yang saya bilang itu Rafaya itu. Rafaya itu artinya apa? Jati diri, suara hati nurani yang terdalam di dalam diri manusia. Siapa nih kok? Yaitu Rafaya itu artinya seperti itu. Hati nurani. Nah, kita pencarian dari Faras menuju Rafaya ini. Ya kita kehilangan dan kita harus menemukan kembali Jiwa. sekarang. Jati Bukan diri jiwa, nih kok. jiwa. Jati diri itu. Jati diri itu apa? Taksunya nih kok. Ya. Taksunya apa? Itu ada di kemulan. Kemulan itu apa? Awal mula kita kesadaran itu sendiri. Insting rego sadar kita akan kehilangan semuanya. Tapi Ya, waktu ya, Pak ya. Dokter, Ya. oke lah, anggap itu perspektif bahwa Taksu Bali sudah memudar atau apapun. Cuman apa tidak sebetulnya nggak memudar? Sama seperti ini. Ketika kita analogikan anak kecil nih, wah lucu sekali dulu. Gitu. Karena dia bertumbuh, suaranya sudah berubah, bentuk badannya berubah, dia tetap ya dia gitu. Tapi dengan versi yang mungkin sedang dalam akil balik lah, menuju dewasa atau gimana gitu. Sedang mencari jati diri. Ya sedang Kembali mencari jati diri. Lagi paras lagi tuh. Penemuan jati diri lagi. Atau memang separah itukah? Atau cara kita juga memaknai perubahan ini yang menganggap itu parah, sebetulnya ya Bali ya baik-baik saja sih. Apa gimana Kenter? Saya ingin melihatnya dari banyak sisi. Terinspirasi oleh apa kata Surya, apa kata Pak Putu. Ada masa di mana Bali itu seperti anak kecil yang sangat lugu, suci, metaksu, sehingga semua orang begitu melihat si bayi itu langsung senyum, langsung merasa begini, wah seperti the virgin, ya kan. Wah, anak kecil kan seperti dewa, seperti dewa, makanya the island of paradise itu. Jadi ya itulah punya anak itu seperti surga rasanya. Nah, Bali itu seperti itu, surga dunia lah, anak kecil yang lugu dan sebagainya. Kemudian dia masuk pergaulan, pergaulan dunia, pergaulan antar negara, pergaulan antar pulau. Mulai dia menjadi anak remaja yang mencari jati dirinya. Itu dia. Siapa sesungguhnya saya? Akhirnya dia kehilangan kemulannya, kehilangan taksunya juga. Kehilangan taksu sebagai anak remaja, berkelahi lawan ini lawan itu. Kan gitu, karena bingung. Benar seperti yang Pak Putu bilang itu. Orang Bali harus kembali menemukan taksunya dengan mengenali kemulannya dulu. Karena kemulan taksu, kemulan dulu baru taksu. Jadi orang Bali harus menemukan kebaliannya. Gitu. Bukan pergi ke Balian, tapi menemukan kebaliannya. Kemulannya siapa, yaitu jati dirinya siapa. Ya Faras itu tadi menemukan jati dirinya sebagai orang Bali sehingga jiwa-jiwa kebaliannya muncul lagi. Baru dia akan menemukan kedewasaannya. Kembali dia menjadi dewasa. Baru kembali tempat ini menjadi seperti tempatnya para dewa, yaitu Island of Paradise. Berarti kita ke depan sedang menuju sebenarnya. Tapi saat ini kita sedang berhadapan dengan Bali di masa remaja, tanda petik. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, terkait dengan itu kan kita bicara tentang ya kita sambung-sambungkan, kita iriskan sedikit dengan law of attraction, bagaimana hukum tarik menarik, bagaimana visualisasi kita, imajinasi kita
menjadi satu kenyataan, karena itu kan dasarnya dari apa yang kita pikirkan kan gitu. Apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan menjadi apa reaksi kita, dan reaksi kita menjadi sebuah realita kan gitu. Nah, bagaimana sebuah realita kita ke depan, kita bicara Bali yang metaksu atau tidak Niki, harus kita mulai dari mungkin sekarang kita diskusi. Kita pinginnya seperti apa sih bayangan kita Bali yang dewasa visi kita, ya. visi yang dewasa. Yang dewasa tuh kayak gimana sih, harapannya gimana sih, mulai dari mana kan, itu penting untuk kita diskusikan supaya apa, semakin banyak juga mempunyai, kita bicara collective belief kan. Kalau sampai kita putus di collective belief-nya bahwa sudah memudar atau menurun, ya jangan-jangan itu menjadi juga doa. Sebenarnya yang mana tujuan akhir kita dari remaja untuk ke dewasa lagi gitu. Gimana kira-kira gambaran Pak Putu ke depannya Bali yang dewasa itu kayak gimana sih? Ya, saya ngelihat Bali itu seperti matahari, matahari yang menyinari kehidupan ini. Cuma masalahnya sekarang matahari itu tertutup awan gelap, tertutup alam gelap. Nah, siapa awannya ya? Kita sendiri ini awan gelapnya. Masalahnya sekarang awan ini bisa nggak kita bersihkan? Dia akan kembali menjadi Bali. Dia kembali akan bersinar seperti matahari. Nah, matahari itu seperti apa? Dia bersinar, ia bersinar saja, memberi, melakukan yang terbaik. Dia tidak berharap apapun dari pemberian itu. Dia tidak berharap dipuja, dan itu disebut dengan kesadaran itu. Nah, sekarang ketika awan gelap ini ada kemungkinan memunculkan dua hal. Kekhawatiran saya satu saja. Ketika ini berlangsung lama, dan kita tidak pernah sadar bahwa kita adalah matahari, akhirnya kita taunya bahwa kita awan, kita taunya bahwa kita petir yang menyakiti kita masing-masing. Bisa saja terjadi kerusakan yang jauh lebih parah. Tapi kalau kita sekarang sadar bahwa kita ini adalah matahari dari timur yang disebut dengan Bali itu kan, the land of paradise itu yang dibilang oleh Pak Dokter, pada saat itu kita sadar. Nah, apa yang harus dilakukan? Tengber bilang Bali itu tetap indah seperti awal mula, penuh cinta kasih, menjaga budaya adat dan istiadat, menghormati orang lain yang datang ke Bali. Kita melakukan semuanya. Sekarang kan eksploitasi berlebihan karena siapa? Bukan karena orang luar kok, karena kita. Calonya kita sendiri kan. Orang luar tidak akan bisa menyakiti orang Bali kecuali orang Bali yang mengizinkannya. Udah jelas itu. Orang luar tidak akan bisa mengeksploitasi Bali kecuali kita yang mengizinkan. Orang luar tidak akan bisa menghancurkan budaya Bali kecuali kita yang mengizinkan. Semua kita yang mengizinkan ini terjadi. Karena apa? Karena kita terlena. Arti terlena itu apa? Tidak sadar akan jati diri kita sesungguhnya. Kita sadar bahwa kita punya kemulan, punya kesadaran bahwa kita bertaksu. Seperti kita rendah di hadapan orang, jadinya apa orang minta kita kasih. Jadinya orang lain membiarkan kita disakiti. Karena kita tidak tahu bahwa kita ini matahari yang menyinari semuanya, bahwa kita ini metaksu. Tidak sadar semua, dari level pemerintah, dari level masyarakat semua. Salah siapa? Kolektif salah kita semua. Yang pemerintah pilihan ngadep tanah, nak masyarakat mesti ngadep tanah. Yuk nak kita uang perjani, kayak uang alipes-pes bang itu loh. Kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi sebenarnya dari mana kita bisa merombak? Ya dari pribadi. Siapa yang sebagai pemantiknya? Pemerintah pemantiknya. Itu bisa dilakukan. Sebenarnya Bali itu masih indah sampai saat ini. Tidak berubah sedikit pun, yang bilang. Masalahnya ada awan gelap yang begitu besar yang sedang menutupinya. Nah, terkait dengan itu juga, saya tertarik dan teringat juga video viral juga sih. Yang mana, sebelum ke sana, kita pasti setuju bahwa taksu Bali itu lahir karena tradisi dan ritualnya, kan itu salah satunya. Kita pasti setuju dengan itu. Tetapi satu sisi juga ada perspektif yang dibuat entah itu oleh orang Bali sendiri atau orang luar dari kita yang tidak tahu seperti apa sih kehidupan di Bali, yang membuat situasi bahwa justru ritual itu yang merusak Bali sendiri. Contoh misalnya yang seorang dokter lah yang berbicara bahwa
dia salah satu dokter, dokter yang lain lah gitu ya. Itu pernah menginap. Jadi dokter ini orang luar Bali, pernah menginap di sahabatnya yang dokter di Bali. Dan dia dari 1 hari itu menyimpulkan bahwa, wih ternyata berat sekali loh. Oh, banyak upacara, dan itu dikaitkan dengan tingkat bagaimana orang bunuh diri. Ulah pati. Nah, sehingga apa? Tentu bagaimana perspektif kita itu menjadi perasaan kita, dan jangan sampai itu menjadi aksi kita dan menjadi realita kan gitu. Ya, apakah seperti itukah sehingga akhirnya mungkin bagi orang yang percaya dengan perspektif tadi itu menganggap bahwa itulah awan gelap itu sendiri. Atau bagaimana nih Ki? Karena jangan sampai ya sebetulnya awan ya oke-oke aja sih gitu. Tapi kita karena posisi kita aja yang lagi melihatnya di sana. Kalau dikaitkan dengan bagaimana seseorang melihat ritual Bali itu yang justru tanda kutip membuat orang lebih stres. Lebih apa terkait dengan video itu saja. Ini menarik nih. Ada 2 situasi Pak Putu. Satu yang juga nonton video yang mengatakan bahwa orang Bali itu banyak di tingkat ulah patinya tertinggi itu gara-gara upacaranya terlalu banyak. Dikaitkan ke situ. Dan beberapa orang mengamini, yang komen-komen mengamini. Bahkan ada yang mengatakan, bener loh, saya tinggal di sebuah desa di Bali, kerja di luar daerah, artinya bukan di luar daerah, masih di luar kabupaten. Saya harus berapa hari itu harus di rumah, bahkan sampai sebulan di rumah meninggalkan pekerjaan. Kan susah jadiin dia. Uangnya dapat harus keluarkan keturunan. Jadi dia cerita nyata itu kehidupannya dia. Tapi apakah itu menyebabkan terjadinya ulah pati? Nah, sebagai dokter, Tiang bicara sekarang. Karena Tiang perlu data, maka Tiang tanyalah data. Data dari teman yang memang bertugas untuk mengurus orang-orang yang ulah pati sehingga mendapatkan data itu. Dari 3 data rumah sakit besar di Bali, didapatkanlah bahwa mereka melakukan ulah pati itu bukan karena faktor ideologi, artinya agama dan sebagainya, bukan. Mereka itu memilih jalan itu gara-gara faktor psikogenik, faktor pikiran, faktor stres, psikis. Ada yang stres karena memang masalah utang, ada yang masalah hubungan sosial seperti hubungan suami istri, pacar dan sebagainya, atau mungkin dia mengalami sakit yang tak tersembuhkan dan tak tahan lagi, akhirnya memilih itu. Tidak ada satupun disebabkan oleh faktor upacara itu. Tapi Niki, mungkinkah upacara bisa menyebabkan itu? Kita perlu renungkan juga. Kalau sampai upacara menyebabkan orang berutang, jadi bukan upacaranya menyebabkan orang memilih ulah pati, tapi karena utang yang disebabkan upacara yang tidak sempat dia bisa bereskan, kemudian dia stres oleh utangnya sendiri, bukan upacaranya sudah beres, jadinya upacara menjadi alur faktor itu. Juga. Nah, ini lebih gampang lagi diselesaikan ini. Karena apa? Sebelum kita berutang karena upacara, di desa-desa harus mulai memikirkan hal ini. Ini penting kita renungkan ini bersama di Bali. Kalau di desa adat itu ada upacara yang bisa dikurangi biaya peturunannya, ya biaya sumbangan dari beberapa warganya itu bisa mencegah orang harus mengeluarkan biaya ini. Jangan lupa ya, kebutuhan pertama manusia itu menurut Maslow itu kan makan, minum, rumah, pakaian dan sebagainya, lalu kenyamanan, keamanan masa depan gitu. Nah, jangan sampai 2 ini belum terpenuhi, sudah sibuk di urusan upacara. Tapi bolehkah upacara tetap dilakukan? Boleh, kan ada istilah Nista Madya Utama itu. Solusi sudah disiapin. Jangan arahkan upacara sebagai sumber masalah. Dengan adanya solusi Nista Madya Utama, sepertinya harusnya tidak ada lagi utang piutang yang menyebabkan stres tadi. Nah, kira-kira ke arah itu sih, Surya. Berarti ujung-ujungnya adalah bagaimana kesadaran di awal itu. Lagi-lagi kesadaran. Tentang hal yang jelas, terkaitan langsung itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi karena saya juga menangani beberapa yang dia sudah mengatakan berkali-kali, tentu bukan orang yang sudah melakukan bunuh diri atau ulah pati, itu artinya dan tamina suicide. Percobaan untuk itu.
Nah, dari beberapa orang yang saya tangani ya kaitannya apa? Tidak ada sama sekali kaitannya dengan faktor ideologi tadi Secara langsung. secara langsung. Ya. Bahkan secara tidak langsung Jauh. apa yang kebetulan saya tangani itu enggak ada bahwa dia utang karena ritual atau apa, enggak ada itu. Yang ada adalah hutang betul, masalah ekonomi iya, tapi apa? Kebutuhan Dari pinjol, ya. dari apa judi online, kan? Ya. Yang akhirnya apa? Itu yang akan menumpuk gitu. Dimana ketika karena ini sebuah lingkaran nih Ki, Lingkaran betul setan. Pak Dokter. Satu sisi dia pingin mendapatkan hasil yang instan. Akhirnya Problemnya. berhutanglah karena Ya. mungkin kalah. Sisi yang lain mengatakan karena berhutang dia harus dapat sesuatu yang jauh lebih instan nih. Ya. Mencobalah dia judi online yang lebih besar angkanya Ya. untuk mengcover ini gitu. Mencoba keberuntungan. Keberuntungan lagi. Ternyata enggak. Kebuntungan Nah, dapat. sampai kebuntungan itu maksimal. Nah di sanalah Ya. ketika dia sudah fight tak bisa ya flight keinginan untuk melarikan dirinya Ya, tinggi ya. gitu. Jadi kaitan langsung itu sementara kalau saya pribadi belum menemui langsung, tidak langsung pun belum gitu. Kaitannya adalah bagaimana hubungan asmara Coba dan gini. ekonomi kaitannya dengan tadi itu. Coba gini Surya. Ya. Berarti kebanyakan penyebabnya adalah psikogenik. Ya, Utang, entah pinjol, entah apalagi judol. Gitu. Ya. Kira-kira Rapaya punya jawaban tentang bagaimana keluar dari urusan pinjol dan judol? Coba tanya Rapaya. Pendapat Pak Putu Rapaya. terkait dengan situasi ini. Genit Sudah dura. pernah diskusi sama Rapaya. Ini jawaban pribadi nih, Ya, gimana? bukan dari Rafaya nih. Apa ya? Gini loh. Nah, ketika Pak Putu terpuruk lah masalah hutang, apa yang Pak Putu lakukan gitu? Enggak. Ini inspirasi nih mungkin ya. Iya betul. Di balik semua masalah di Bali, saya banyak sekali ketemu orang-orang luar biasa, Pak Surya. Ya. Ini yang jarang kita angkat, banyak sekali. Saya ketemu anak Agung Weda namanya. Dia itu adalah inspirasi di pertanian. Jadinya tanpa pupuk. Itu dari Singaraja, teman baik saya dari UGM. Dia terus mengusahakan yang terbaik. Jadinya membina masyarakat untuk bertani organik dan seterusnya. Petani muda keren. Iya, Oh, petani muda keren ya. salah satunya itu. Ya. Agung Weda. Dia sampai ngekspor manggis ke Cina, kemana banyak dia. Banyak luar biasa. Itu inspirator sekali. Ada bapak-bapak tua ke rumah terapi saya datang, dia cerita. Dia kalau bawa tamu itu diajak di rumahnya apa segala macam sampai jadinya tamu-tamu yang luar biasa datang Pak Dokter karena dia melayani sepenuh hati. Dia melakukan. Jadinya saya ngelihat tamu-tamu yang datang ke dia itu tamu-tamu yang menggali Bali dari sudut yang taksu tadi, kemulan itu dia tidur di kampungnya diajak, bukan lagi di hotel yang mewah dan seterusnya. Dan itu tamu-tamu dalam tanda kutip tamu berkelas yang datang. Padahal dia tidur di kampungnya di Asah Gobleng sana. Saya lupa nama bapak itu ya, siapa ya. Ini tadi dia ada gangguan asam lambung, beliau datang ke tempat saya. Dia cerita. Sampai akhirnya tahu kenapa? Bapak itu dia tidak pernah berpikir setitik pun mau dikasih apa. Sekarang ada tamu dari Jepang mau ngasih dia warisan. Dia cerita dikasih warisan nggak tahu sekian berapa M gitu. Dia bilang, saya padahal nggak berharap Pak Putu. Saya dikasih surat wasiat karena beliau sudah usianya 85. Dari usia 50 tahun katanya ke Bali sampai usia 85. Inspiring bagi saya. Itu taksunya Bali. Saya ada teman SD, SMP, SMA. Namanya Harisanti. Nah, dia mempromosikan Bali dari sudut ritualnya. Jadinya Royal Paradise dia temanya. Jadinya bagaimana kehidupan para raja dan budaya Bali. Jadinya dia jual paketnya itu 50 juta, 100 juta gitu. Paket datang ke Bali. Rame. Ada tamunya kurang lebih yang datang itu 20, kadang 30 orang satu paket datang. Jadinya mereka diajak nonton budaya. Di rumahnya kan beliau keturunan raja lah ya.
Beliau di rumahnya dibuat seperti ada tamu jamuan sebagaimana raja dijamu gitu loh. Saya melihat luar biasa. Luar biasa saya ngelihat. Saya berpikir, sering saya berpikir, this is Bali. Ini Bali gitu loh. Jadinya orang yang datang orang yang berkelas. Mereka pengen datang itu Bali. Terus ada orang yang mau melakukan pelayanan seperti Agung Weda petani muda. Dia tidak ingin apapun, tapi akhirnya dia tumbuh kembang seperti beringin itu tumbuh besar. Gitu. Ya saya sendiri di Faras. Saya tidak berharap banyak tentang pengobatan tradisional dan sebagainya. Tapi saya yakin catatan-catatan usada Bali itu di Bali. Taruh Permana, usada lontar, dan seterusnya. Di Bali paling lengkap. Dan akhirnya saya tidak beringin apapun. Tapi taksunya muncul. Ketika saya ngomongin minyak Faras, dia bercahaya di luar Bali. Bercahaya. Apakah ini taksu Bali? Ya saya bilang. Tapi masalahnya, kita menyadari enggak Bali itu punya taksu? Atau kita haus kekuasaan, kita haus A, B, C gitu. Lebih baik, pesan saya, jadi pelita kecil itu, jadi cahaya lilin itu di antara kegelapan, bagi saya nggak ada masalah. Daripada kita saling menghujat di medsos, saling menyalahkan dan sebagainya. Kalau kita siap melakukan satu kebaikan ini akan menular ke banyak orang. Dan saya banyak sekali melihat, lihat Bu Tuti Amarami itu, yang Yayasan Stroke, Bu Titi Yayasan Stroke, itu bukan hanya terkenal di Bali sekarang, di Indonesia. Sampai yang mana itu datang ngasih sumbangan itu Pak Dokter bilang gitu. Singapura. Terus ada dokter pengisi dari Jakarta waktu ini sampai dikenal. Tuh. Yeah. Ada ibu siapa namanya itu Bu Linda, yayasan apa itu. Bukan hanya yang nyumbang orang lokal. Orang luar itu banyak sekali yang nyumbang. Andi lagi. Andi Karyaso ya. Iya, banyak Pak Surya. Saya ketemu. Karena nah sekarang kita mau nggak jadi jembatan ini? Merangkul orang-orang ini supaya lebih dikenal atau kita jadi cahaya itu sendiri. Ya. Menurut saya, makanya saya bilang hanya awan gelap yang nanti akan hilang. Tapi problemnya kita mau nggak menjadi cahaya itu di tempat kita masing-masing, ya. Di setiap titik masing-masing. Saya yakin kasus Ulah Pati, kasus itu hanya sebuah awan yang akan sebentar lagi hilang. Tapi kita berkesadaran nggak di titik A, B, C di setiap kita posisi masing-masing. Pak Surya punya mind map, Pak Dokter punya pemahaman tentang kecerdasan semesta, Tiang punya ya itu punya hati nurani yang selalu ingin bermanfaat. Itu yang harus kita lakukan bersama Pak Surya. Ya, jadi poinnya adalah bagaimana kita masing-masing bertugas ya membangkitkan taksu. Terus betul. Ya. Ketika kita menemukan kesadaran atau posisi atau kemulan kita. Kemulan itu bisa berarti kan kemampuan kita Pak Dokter. Apa yang kita miliki kan, itu yang lakukan. Tapi bicara tentang kemulan, bicara tentang jati diri sebagai orang Bali, mendengar kisah inspirasi Pak Putu, tiba-tiba makanya tadi yang diam, merenung tuh begini. Kok tiba-tiba yang pingin ikut menyebarkan makna-makna tentang upacara-upacara di Bali kepada orang-orang luar sehingga mereka bisa melihat secara jernih apa ritual di Bali. Tiba-tiba berarti yang harus bisa bahasa Inggris dong. Ya tiba-tiba muncul begitu. Atau biarkan dia pakai bahasa Bali. Bahasa lokal, ada penerjemah. Kalau begitu yang harus belajar bahasa Bali dong, jangan sampai mereka bisa bahasa Bali dia nggak bisa. Karena berhentinya di situ Surya. Berhentinya di situ dan tiba-tiba ada keinginan besar untuk apa? Saya harus belajar lebih banyak lagi bahasa Bali nih. Untuk menemukan jati diri yang berbahasa Bali halus gitu. Wah, tampaknya jangan kuncinya adalah apa? Panggilannya kembalinya adalah apa? Jangan biarkan orang luar mempelajari bahasamu sementara kamu lupa dengan bahasamu sendiri. Betul. Kemulan. Kita ini yang berhentinya di situ. Jadi cahaya lah kita. Pak Dokter kan di titiknya itu. Yang mungkin memperdalami usada Bali kembali. Tuh. Kan saya diajak kerjasama dengan teman saya SD, SMP, SMA yang punya tamu-tamu bule yang harganya ratusan juta. Dia bingung cari orang siapa yang benar-benar mengerti budaya Bali tentang pengobatan. Dia ketemu saya, ini teman SD, SMP, SMA gitu loh. Ayo kerjasama, dia bilang gitu. Ini sebenarnya sudah bangun jembatan satu-satu, tapi nggak kelihatan di permukaan masalahnya. Nggak muncul di media sosial. Kita ini sebenarnya berkarya dalam senyap. Dalam hening kita berkarya ini. Kita sama-sama Pak Surya. Nggak muncul kadang-kadang. Itu yang jadi, yang harus kita terus gaungkan bersama. Sehingga
satu lilin dengan lilin lain ini kalau kita bisa bersatu ya menjadi Kolaborasi, cahaya lagi. ya. Kolaborasi ini bisa terjadi. Iya, iya, iya. Dan beberapa juga kalau saya lihat juga di potongan-potongan video, ketika itu dikaitkan dengan tamu atau bule yang datang. Kalau zaman dulu kita ya diskusi dengan orang-orang pariwisata katakan, aduh, Fidan mana ajak luwung saja. Gitu. Begitu berkelas tamu itu, sekarang kok enggak gitu ya. Bahkan kalau ada di video-video tertentu itu ada tamu yang nyuplai minuman itu ke resto-resto yang dia punya teman, kemudian punya rencar yang notabene seharusnya dia tidak bekerja di bidang itu, dia bekerja. Ujung-ujungnya adalah tadi ketegasan itu. Aturan. Taksu aturannya, metaksu kan. Bangun itu. Kalau itu Ketegasannya bagus. bertaksu enggak Nah, gitu. kalau Bahkan pemerintah sekarang dengan- ini Kalau ya, pemerintah dengan wisesanya tidak metaksu, Betul. ya ini bahaya juga. Kemudian yang berpikir tiba-tiba ingat Pak Putu, kita harus menyalakan lilin-lilin kita lalu kolaborasi. Pak Putu bilang gitu kan. Tiba-tiba yang jadi ingat Surya. Ingat bahwa lampu yang sering kita pakai sekarang namanya lampu LED. Dia terdiri dari titik kecil ya. LED kecil-kecil berkolaborasi, butuh energi kecil tapi sudah cahayanya terang sekali. Kalau dulu kan 100 watt baru seterang ini. Padahal dia cuma satu bohlam gitu. Sekarang dia LED kecil-kecil itu berkumpul, semakin banyak dia berkumpul walaupun kecil per LED-nya itu. Tapi cahayanya terang sekali. Jadi saya setuju sekali. Kita semua harus membangkitkan taksu kita masing-masing. Ya, di level kesatria, para kesatria metaksu, para brahmana metaksu, para pedagang metaksu. Karena apa? Seperti Pak Putu, dia pedagang tanda petik dengan sepenuh jiwa berjualan dari sentuhan jiwa, yang bekerja juga sepenuh jiwa. Tampaknya itu taksu akan membangkitkan Bali lagi menuju kedewasaannya. Iya, iya. Kira-kira begitu dapatnya sih. Iya, iya. Berarti masing-masing harus punya ya kesadaran lagi nih Betul. Ya, ya, bahwa tugasnya apa sih? Betul. ya, ya. Ya, dan tiba-tiba saya teringat karena beberapa hari terakhir nih Ki, saya pribadi nih itu terdedi-dedi nih Ki. Kenapa? Di ya media sosial ya Bapak Aing gitu ya. Ya, jadi salah satu contoh mungkin ya Ya, yang menginspirasi, bahkan harapan dari komentar itu Oh, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, bagaimana seseorang sosok yang memang bertugas ya, metaksu saya lihat ya. turun ke bawah menyelesaikan masalah tegas dengan aturannya. Ya bayangkan kalau hal itu terjadi, taksu itu ada di masing-masing orang yang berperan seperti beliau, apapun jabatannya kan gitu. Ya. Ya. Betul. Saya yakin akan kembali semua kembali metaksu gitu. Setuju. Ya mungkin ya wajar lah kalau kita bicara usia tadi dianalogikan anak remaja lagi labil lah. Nu ajum-ajuman lah. Ya lagi labil, egonya masih tinggi, tumben pegang dolar riba-riba ya gimana kan gitu. Apa nanti akan berubah lebih baik. Ya kita sama-sama mendoakan Sama-sama lah. doakan ke arah itu. Satu mendoakan, kemudian kita visualisasikan, kita diskusikan Dan kita mulai melakukan melakukan hal-hal kecil itu. Kecil-kecil Semoga ini, ya. tinggal kita nanti kapan saatnya kolaborasi lah. Setuju. Ya kolaborasi. Dan apa. saya mulai menulis Ah. banyak tentang budaya. Iya. Dibantu oleh titik-titik. dibantu Rapaya. Oke. Ya, Oke. Pak Dokter, Pak Putu, terima kasih. Ya. Ya mudah-mudahan hal ini ya bagi saya pribadi menginspirasi. Ya bagi saya pembicaraan ini ya support. Tuh. Jadi motivasi, jadi Kontemplasi. optimisme kan gitu. Apa yang kita bisa lakukan kan gitu pertanyaan berikutnya. Ya, Apa langkah kecil kita sehingga akhirnya hal-hal kecil ini ya kita gabungkan ya tentu jadi hal Betul. besar kan gitu. Jangan sampai kita berpikir dulu metaksu jadi sing. Tetap Ya. dulu metaksu, sekarang kita bangun lagi taksu. Ya, ya, gitu. oke, Di luar setiap biasa. titik orang manusia. Wah, Ya. suksma Pak Sama-sama. Dokter, Pak Putu. Ya, Sampai ketemu. Ya, pokoknya Pokoknya Tosken.